Halo, berjumpa kembali bersama di Sutrisna. Pada video kali ini, kita akan belajar bersama tentang konsep suhu dan alat ukur yang digunakan. Di daerah kutub bumi terdapat banyak es, bahkan sampai membentuk gunung. Hal ini terjadi karena di daerah kutub sangat dingin, sehingga suhunya sangat rendah. Apakah yang kalian ketahui tentang suhu? Apakah suhu sama dengan panas? Dan alat apakah yang digunakan untuk mengukur suhu? Nah, agar kalian lebih memahaminya, yuk kita simak penjelasan berikut ini. Benda yang panas mempunyai suhu yang tinggi, sedangkan benda yang dingin memiliki suhu yang rendah. Jadi terdapat hubungan antara suhu dengan panas. Akan tetapi, keduanya tidak sama. Suhu atau temperatur adalah besaran fisika yang menyatakan derajat panas atau dinginnya suatu benda. Nah, sementara panas itu merupakan salah satu bentuk energi yang dimiliki oleh suatu benda. Pada umumnya, bila suatu benda diberikan panas, suhunya akan naik. Alat ukur suhu terdapat dua jenis, yaitu alat ukur tidak baku dan alat ukur baku. Alat ukur tidak baku suhu adalah salah satunya indera peraba yang dapat merasakan panas, dingin, maupun hangat, yaitu kulit. Apakah indera peraba dapat menentukan suhu suatu benda dengan tepat? Nah, misalnya saja telapak tangan kanan kita dimasukkan ke dalam es dan telapak tangan kiri dimasukkan ke dalam air hangat. Maka telapak tangan kanan akan merasakan dingin, sementara telapak tangan kiri akan merasakan lebih panas. Namun, bila kedua telapak tangan kita masukkan ke dalam air sumur, maka telapak tangan kanan akan menjadi terasa lebih hangat, sedangkan telapak tangan kiri menjadi terasa lebih dingin. Padahal, kedua telapak tangan kita masukkan ke dalam air yang suhunya sama. Hal ini tentunya menunjukkan bahwa indera peraba atau kulit manusia dipengaruhi oleh suhu di sekitarnya, sehingga tidak dapat digunakan untuk mengukur derajat suhu secara tepat. Indera peraba manusia juga memiliki keterbatasan jangkauan karena tidak tahan menyentuh suhu yang sangat dingin ataupun yang sangat panas. Oleh karenanya itu, kita memerlukan suatu alat yang dapat digunakan secara pasti untuk menentukan derajat panas atau dinginnya suatu benda. Alat ukur baku suhu yaitu termometer. Termometer merupakan alat yang digunakan untuk mengukur tinggi rendahnya suhu suatu benda. Tinggi rendahnya suhu suatu benda ditunjukkan dengan pemuaian zat di dalam termometer. Semakin tinggi suhu suatu benda, maka semakin tinggi pula penunjukan skala pada termometer. Zat pengisi termometer yang paling umum digunakan adalah raksa dan alkohol. Kedua zat cair tersebut masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan dan kekurangan zat cair tersebut dapat kalian lihat pada tabel berikut. Kelebihan dan kekurangan zat cair raksa dan alkohol dapat kalian lihat pada tabel berikut ya. Yang pertama, kelebihan dari zat cair raksa, yaitu tidak membasahi dinding kaca. Yang kedua, pemuaiannya teratur. Yang ketiga, warnanya mengkilap, sehingga mudah dilihat. Yang keempat, dapat mengukur suhu yang sangat tinggi karena titik didihnya 357 derajat Celcius. Dan yang terakhir, mudah menyerap panas sehingga cepat menunjukkan suhu. Namun, zat cair raksa juga memiliki kekurangan. Yang pertama, harganya mahal. Yang kedua, tidak dapat digunakan untuk mengukur suhu yang sangat rendah. Dan yang terakhir, raksa termasuk zat beracun, sehingga berbahaya apabila tabungnya pecah. Yang kedua, zat cair yang kedua yaitu alkohol.
Nah, kelebihan dari zat cair alkohol, yang pertama, harganya murah. Yang kedua, dapat mengukur suhu yang sangat rendah. Yang ketiga, lebih teliti karena cepat memuainya. Namun, zat cair alkohol juga memiliki kekurangan. Yang pertama, membasahi dinding kaca. Yang kedua, pemuaiannya kurang teratur. Yang ketiga, tidak dapat digunakan untuk mengukur suhu yang sangat tinggi, sebab pada suhu 78 derajat Celcius sudah mendidih. Dan yang terakhir, tidak berwarna sehingga sulit dilihat. Mengapa air tidak dipakai untuk mengisi tabung termometer? Air tidak dapat digunakan untuk mengisi termometer karena beberapa alasan, diantaranya yang pertama, air membasahi dinding kaca sehingga skala sulit dibaca. Yang kedua, air tidak berwarna sehingga sulit dibaca batas ketinggiannya. Yang ketiga, jangkauan suhunya terbatas, yaitu 0 derajat Celcius sampai 100 derajat Celcius. Yang keempat, perubahan volumenya kecil ketika suhu dinaikkan. Dan yang terakhir, penghantar panas yang jelek sehingga hasil pembacaan yang diperoleh kurang teliti. Demikian penjelasan tentang konsep suhu dan alat ukur yang digunakan. Bila video ini kalian rasa bermanfaat, kalian bisa share, like, dan subscribe ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa. Halo, berjumpa kembali bersama Desu Trisna. Pada video sebelumnya, kita sudah mempelajari konsep suhu dan alat ukur yang digunakan. Nah, di video kali ini, kita akan belajar bersama tentang jenis-jenis termometer. Berdasarkan kegunaannya, maka termometer terdiri atas satu, termometer klinis atau suhu badan. Yang kedua, termometer dinding atau ruangan. Yang ketiga, termometer Sigbillani atau maksimum minimum. Yang keempat, termometer termokopel. Yang kelima, termometer hambatan atau tekanan. Yang keenam, termometer gas. Yang ketujuh, termometer optik atau pirometer. Dan yang terakhir adalah termometer metal. 1. Termometer klinis atau suhu badan. Termometer klinis sering digunakan untuk mengukur suhu tubuh manusia. Umumnya, termometer ini digunakan oleh para dokter untuk mengetahui suhu badan pasiennya. Termometer klinis mempunyai skala dari 35 derajat Celcius sampai dengan 42 derajat Celcius. Hal ini dikarenakan suhu tubuh manusia tidak pernah kurang dari 35 derajat Celcius ataupun tidak pernah lebih dari 42 derajat Celcius. 2. Termometer dinding atau ruangan. Termometer dinding atau ruangan digunakan untuk mengukur suhu suatu ruangan. Termometer ini umumnya mempunyai skala dari minus 20 derajat Celcius sampai 50 derajat Celcius. Untuk memudahkan pembacaan suhu, termometer ini biasanya diletakkan menempel pada dinding dengan arah vertikal. 3. Termometer Sigbillani atau maksimum minimum. Sesuai dengan namanya, termometer ini ditemukan oleh James Sigg dan Billani pada abad ke-18. Termometer ini sering digunakan oleh pengamat cuaca untuk mengetahui suhu tertinggi dan suhu terendah di suatu tempat dalam jangka waktu tertentu. Hal ini dapat dilakukan karena termometer ini terdiri atas raksa dan alkohol. Raksa digunakan untuk mengukur suhu maksimum, sedangkan alkohol digunakan untuk mengukur suhu minimum. 4. Termometer termokopel. Termometer ini terdiri atas dua kawat yang dibuat dari bahan logam yang berbeda jenisnya dan dihubungkan dengan sebuah amperemeter. Prinsip kerjanya adalah apabila suhu berbeda, maka akan menghasilkan arus listrik yang berbeda pula. Jangkauan suhu termometer ini mulai dari minus 100 derajat Celcius sampai dengan 1500 derajat Celcius.
Selain mempunyai jangkauan yang besar, termometer thermocouple dapat juga digunakan untuk mengukur suhu dengan cepat dan dapat dihubungkan dengan rangkaian lain atau komputer. 5. Termometer hambatan atau tekanan. Termometer ini juga disebut dengan termometer platina. Prinsip kerja termometer ini adalah ketika suhu naik, hambatan listrik platina naik. Keuntungan termometer hambatan atau tekanan adalah jangkauan suhunya sangat lebar, yaitu antara minus 250 derajat Celcius sampai dengan 1500 derajat Celcius. Namun, kerugiannya adalah suhu tidak bisa langsung dibaca. Pembacaannya lambat sehingga tidak sesuai dengan mengukur yang berubah. Karena jangkauannya suhunya yang mampu mengukur suhu di atas 1000 derajat Celcius, termometer ini banyak dipakai pada industri-industri. 6. Termometer gas. Termometer gas bekerja berdasarkan sifat pemuaian gas. Adapun gas yang biasanya digunakan yaitu gas hidrogen dan helium dengan tekanan rendah. Apabila gas itu dikenai panas, maka volumenya akan bertambah. Karena gas memuai lebih besar daripada cairan, maka termometer gas lebih teliti daripada termometer cairan. Termometer gas dapat digunakan untuk mengukur suhu yang sangat tinggi dan suhu yang sangat rendah, di mana lebar jangkauannya antara 250 derajat Celcius sampai dengan 1500 derajat Celcius. 7. Termometer optik atau pirometer. Termometer optik atau pirometer yaitu termometer yang cara kerjanya berdasarkan perubahan warna logam akibat perubahan suhu. Termometer ini biasanya digunakan untuk suhu yang sangat tinggi, yaitu di atas 1000 derajat Celcius, seperti pada peleburan logam. Terakhir, termometer bimetal. Termometer bimetal mengandung sebuah keping bimetal tipis berbentuk spiral. Prinsip kerjanya yaitu semakin tinggi suhu, maka keping bimetal akan semakin melengkung untuk menunjukkan suhu yang lebih tinggi. Jika suhu meningkat, maka keping bimetal akan melengkung ke arah logam yang memiliki koefisien muai lebih kecil. Sedangkan jika suhu menurun, maka keping bimetal akan melengkung ke arah logam yang memiliki koefisien muai lebih besar. Termometer bimetal digunakan untuk mengukur suhu oven kompor, termostat, pemanggang, ataupun sirkuit breakers. Demikian penjelasan tentang jenis-jenis termometer. Bila video ini kalian rasa bermanfaat, kalian bisa share, like, dan subscribe ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa.